Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian lama nggak sharing, alhamdulillah kali ini bisa mulai sharing lagi ya. Sebelumnya buat yang belum subscribe, like dan komen, jangan lupa di subscribe dulu, di like dulu, di komen dulu ya. Di share juga, hadir dari mana saja ini, di komen-komen coba. Kali ini kita akan sharingnya yaitu, pernah nggak sih kamu merasa, aku kok pernah nolongin seseorang tapi kok seseorang itu kayak nggak balas jasa, balas budi sama aku, pura-pura balas jasa, balas budi, yaitu kayak seakan-akan nggak ngehargain aku. Kalau kamu sedang merasa seperti itu atau pernah mengalami seperti itu, video ini sangat cocok untuk kamu dengarkan. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Jadi menolong seseorang itu harus didasarkan dengan yang namanya keikhlasan. Jangan didasarkan karena ingin dibalas jasanya, itu sangatlah kurang tepat. Karena kalau kita didasarkan atas menolong seseorang, didasarkan atas ingin dibalas jasanya, ingin diakui, pokoknya ingin dibalas sama manusia, itu bakalan hampir 90% itu kecewa. Karena berharap sama manusia itu adalah kekecewaan yang disengaja, seperti itu. Jadi kita itu harus menolong seseorang itu harus didasarkan yang namanya rasanya ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintah, karena Tuhan yang perintahkan kita untuk menolong sesama manusia, kayak gitu. Itu poin yang pertama. Terus poin berikutnya, kok bisa kita merasa dia itu nggak balas jasa, pura-pura balas jasa, kok dia itu malah kayak nggak ngehargain kita yang sudah membantu, sudah menolong. Ini biasanya didasarkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu karena bagaimana sih cara kita memberikan ke orang tersebut, bagaimana caranya kita menolong orang tersebut. Kita itu kadang selalunya berpikir orang ini itu susah menghargai orang, udah ditolong nggak mau menghargai, pura-pura balas budi, menghargai aja susah, dengerin omongan aku aja susah. Tapi kita tidak sadar ini orang, bagaimana sudut pandang dari orang yang kita tolong. Apakah dia merasakan sesuatu yang kurang nyaman dari cara kita nolong? Kita kadang nggak melihat dari POV tersebut, dari sudut pandang tersebut, padahal itu sangat penting menurut saya. Contoh saja, saya memberikan kerjaan kepada Angga yang sedang menganggur, misal Angga yang mungkin masih kebingungan untuk mencari kerjaan. Ayo enggak, ikut saya aja, ikut jahit bareng saya. Insya Allah jahit mah nggak bakalan mati. Usahanya tiap orang pasti pakai baju, pakai celana, itu kan dibuatnya dengan jahit. Jadi kamu tenang aja, asal punya skillnya nanti kamu bakalan hidup gitu. Ya Angga pun akhirnya tertarik ikut dengan saya, tapi tanpa diketahui lama-lama ternyata Angga ini kurang nyaman karena posisinya itu tertekan sama kelakuan saya. Misal saya sering merendahkan Angga di tempat kerjaan, sering nakalin Angga, sering membuli, sering mengecam, kayak gitu. Bahkan mungkin sering menyerang personal Angga secara keluarga dan lain sebagainya. Kamu itu enggak, saya tahu kamu dari keluarga yang miskin, saya tahu orang tuamu gimana, keadaan orang tuamu gimana, keadaan ekonomimu gimana, itu kamu di sini malah ngelunjak sih. Aku tuh ngomongin buat kebaikan kamu loh, kayak gitu misal. Karena ada permasalahan sedikit, langsung ujung-ujungnya bawa ke hal-hal personal yang bukan urusannya dengan kerjaan, kayak gitu.
Itu adalah contoh gimana cara menolong seseorang yang mungkin membuat orang tersebut susah menghargai yang menolong. Bagaimana Angga itu mau menghargai saya kalau Angga saja ditolong saya dengan keadaan yang tidak nyaman kayak gitu. Padahal Angga mungkin di balik itu ada rasa kurang nyaman. Oh iya, saya itu sebenarnya kurang nyaman sama rekan kerja yang ini, dia itu sering nakalin saya. Terus karena Angga ini di bawah saya, jadinya saya marahin Angga aja daripada marahin rekan kerja yang itu, yang nakal itu, kayak gitu. Maka dari itu Angga kurang nyaman sama saya. Itu adalah contoh. Ibaratnya gini, contoh lain, saya itu melihat ada pemulung yang mungkin kasihan lah, mungkin ekonominya kurang baik, belum dapat penghasilan yang cukup buat hari ini. Saya merasa iba, saya jadinya mau menolong, memberikan makanan ke dia, mungkin nasi padang misal. Saya ngasihnya, maaf Pak, ini ada sedikit rezeki buat Bapak nasi padang ya, maaf bisa ngasih ini, semoga bisa buat Bapak mau support makan Bapak ya, itu kan enak. Tapi coba bayangkan cara ngasihnya nggak gitu. Cara ngasihnya, Pak, kamu kelihatan lusuh banget ya, itu udah makan belum nih, saya kasih makan. Terus makanannya bukannya dikasih dengan baik-baik, tapi dilempar. Nih kalau mau ambil aja tuh, kayak dilempar ke tangan. Siapa coba yang mau menghargai orang dengan memberikan pertolongan seperti itu? Itu yang kadang kita tidak sadari, bahwasanya menolong orang itu selain kadang emang orang yang nggak mau menghargai, kadang diri kita yang cara menolongnya itu nggak benar, kurang tepat. Bagaimana orang yang ditolong mau menghargai kita, sedangkan kita aja tidak menghargai orang yang mau kita tolong, kayak gitu. Jangan mentang-mentang kita mau memberikan sesuatu, menolong sesuatu terhadap seorang, kita itu punya hak seenaknya sendiri untuk orang tersebut. Nanti resikonya paling kayak gini, kamu merasa tidak nyaman menolong seseorang yang kamu anggap itu nggak menghargai kamu, terus bahkan orang yang kamu tolong pun pasti nggak nyaman, dan akhirnya menganggap kamu menolong tapi kurang baik, kayak gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya bakalan silaturahminya mungkin agak sedikit renggang ataupun kurang baik komunikasinya, nanti silaturahminya kurang baik, seperti itu ya. Jadi ini buat pengingat kita semua ya, terutama buat saya sendiri. Siapa tahu saya suatu saat lupa ataupun saya suatu saat khilaf dan menonton video ini, oh iya, saya kalau menolong seseorang itu jangan didasarkan rasa ingin diberi balasan jasa ataupun respect ataupun lain sejenisnya. Saya kalau menolong orang itu harus didasarkan rasa ikhlas. Selain itu, saya juga harus menghargai orang yang saya tolong. Jangan mentang-mentang saya nolong seseorang, saya berhak seenaknya sendiri ke seseorang tersebut tanpa mendengarkan bagaimana keadaan orang yang saya tolong. Apakah dia merasa tidak nyaman dengan perlakuan saya, adakah perlakuan saya yang membuat dia tidak nyaman, atau lain sejenisnya, kayak gitu. Jangan mentang-mentang saya nolongin dia, pokoknya kamu itu harus nurut sama saya, kayak gitu. Kamu jangan lupa melakukan saya, sebagainya. Itu mungkin kurang baik ya, kayak gitu. Ataupun mungkin kita mau menolong kayak tadi, entah itu yang kita kenal ataupun yang orang yang nggak kenal. Kita kenal itu kita tolong dengan dasar yang namanya ikhlas. Itulah intinya ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mungkin teman-teman juga ada yang mau sharing
bisa langsung sharing aja di kolom komentar ya. Kita sharing bareng-bareng bagaimana menjadi manusia yang lebih baik, bagaimana menjadi manusia yang lebih terbuka, melihat sudut pandang lain-lain yang mungkin kita kadang tidak sadari. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, biar saya tambah semangat berbagi sudut pandang, sharing kayak gini lah, sudut pandang yang kadang kita sadari, ataupun hal-hal lain sebagainya yang mungkin bisa kita pelajari bersama-sama. Terima kasih banyak. See you next time.